Selamat pagi anak-anak. Wah, tidak terasa ya seminggu kita berpisah dan kita sudah jumpa lagi hari ini. Apa kabar kalian? Jack? Aku sehat banget. Puji Tuhan. Mia? Sehat Bu, baik-baik. Joy? Idem Bu, alias sama. Oh ya, Joy tentu lebih senang lagi sesuai dengan namanya ya. Sukacita Iya selalu. Nah, anak-anak yang di rumah tetap semangat ikut ibadah. Bu Dewi senang sekali loh kalau kalian kirim foto seperti itu dan menunjukkan kalian ikut beribadah. Kita bersyukur kepada Tuhan ya kalau sampai hari ini kita masih dijaga, dilindungi, dan kita bersyukur karena kita punya Allah yang layak untuk dipuji, ditinggikan di dalam kehidupan kita. Bu Dewi mau ajak anak-anak yang di rumah untuk berdiri bersama-sama, kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan nama Tuhan, kita naikkan pujian, layak dipuji dan disembah. Melukiskan
anak-anak di rumah semua berdoa ya. Joy yang akan pimpin di dalam doa. Baik, Silakan. Bu Dewi, teman-teman mari kita berdoa ya. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh kembali beribadah pada hari ini. Dan kiranya pujian dan juga firman yang boleh sampai kepada kami boleh bertumbuh dan berbuah dan selalu menyala-nyala dalam hati kami. Kami sangat mencintai-Mu Tuhan Yesus, maka itu kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang luar biasa, yang selalu memberkati kami, menjaga kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya semangat dan sukacita boleh selalu ada di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Amin. Wah, terima kasih ya Joy. Makasih Joy. Sama-sama. Hebat ya. Jack juga pintar, Mia juga pintar sekali berdoa. Anak-anak yang di rumah juga pintar berdoa kan? Oh, pastinya dong. Masih berdiri, masih semangat. Masa Bu Dewi harus bilang gini, tarik sis. Semongko, masa harus gitu? Enggak kan? Semua harus sudah semangat, memang harus semongko semua. Ya, kita mau nyanyi sama-sama Mazmur 133 katakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Karena kalau ada kesatuan, kerukunan berkat Tuhan diperintahkan. Nah karena itu kita mau nyanyi sama-sama hari ini, rukun cinta satu sama lain itulah maunya Tuhan. Oke. Kalah sama yang tarik sesemongko. Nah kita harus lebih semangat lagi karena kita sedang memuji Tuhan, Dia Raja di atas segala raja. Kita nyanyikan lagi dengan semangat rukun cinta satu sama lain. Oke. Kadang-kadang. Pernah sih Bu, tapi nggak sering ya teman-teman. Oh gitu, kadang-kadang bertengkar, tapi langsung baikan ya? Iya dong. Oh iya dong, anak Tuhan tuh gitu, nggak boleh bertengkar terus jadi nggak berteman. Kita harus berteman terus. Boleh duduk deh, supaya anak-anak yang di rumah kakinya bisa rileks lagi. Oke, kita masih nyanyi. Ini lagu sebetulnya gaya-gaya pujian dari daerah Indonesia bagian timur. Kerja buat Tuhan selalu manise. Anak-anak bisa ya lagu ini? Yuk kita nyanyi kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan
bekerja dengan Tuhan dan kerja buat Tuhan selalu manis. Wow, kita akan siapkan hati untuk memberikan persembahan. Tapi semua anak-anak yang ada di rumah kan gak ketemu di sini. Gimana cara memberi persembahannya? Masih seperti minggu-minggu sebelumnya. Persembahan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian ditulisi untuk KAG, bisa diantar ke kantor TU tiap hari di jam kerja. Tapi juga bisa dengan mudah orang tua kalian memberikan persembahan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang sudah disediakan. Ya, dan kita percaya bahwa seberapapun pemberian kita untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan pasti akan memberkatinya. Dan pengumuman yang lain, anak-anak tetap ya harus semangat untuk baca renungan harian Spirit Junior. Dan juga terima kasih untuk anak-anak yang sudah terlibat dalam pelayanan misi untuk membelikan sepatu untuk saudara-saudara kita yang ada di NTT. Mereka senang sekali pasti ya, karena mereka dapat hadiah yaitu sepatu baru. Dan itu semua adalah pemberian kalian yang pasti akan menjadi berkat bagi mereka semua. Dan hari ini kita akan menyiapkan hati juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian tetap setia. Ya, kita mau tetap setia sampai selama-lamanya. Dan kita mau belajar taat seperti seorang wanita yang duduk di kaki Yesus. Supaya hati kita seperti tanah yang subur, firman itu bertumbuh, berbuah dan menjadi berkat. Mari kita naikkan lagi pujian ini, seperti wanita mengurapimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Yesus engkau baik bagiku.
kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak ikuti Bu Dewi berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan. Kami juga bersyukur. Kami juga bersyukur Bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. kepada Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan menerima persembahan kami. Dan Tuhan memberkati pekerjaan orang tua kami. Tuhan Yesus, sekarang saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pagi ini kita masih melanjutkan cerita tentang 12 murid Yesus. Nah, tidak terasa ya, sudah berapa murid Yesus yang kita bahas? Banyak ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang seorang murid Yesus yang bernama Simon Zelot. Nah, kalau Simon Petrus, anak-anak sudah biasa dengar dan sudah banyak juga cerita-cerita yang diceritakan oleh guru-guru tentang Simon Petrus. Tapi tentang Simon Zelot sedikit ya, dan kita jarang mendengarnya. Nah, Simon Zelot dia adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Dia juga disebut sebagai Simon Kananaios. Agak repot Budi ngomongnya. Dia disebut juga Simon Kananaios atau Simon orang Kanani. Jejak kerasulannya memang tidak banyak dikenal dan sedikit tulisan mengenai dirinya. Nah, tapi dia masuk dalam 12 murid Yesus. Coba kita buka Alkitabnya. Tadi udah disiapkan Alkitabnya? Iya, harus siapkan Alkitab. Setiap kali ibadah sekolah minggu, Alkitab, buku tulis dan bolpen disiapkan. Ya, kita buka Matius 10 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Apakah benar ada nama Simon Zelot di antara 12 murid ini? Yuk kita baca sama-sama ya. Matius 10 ayat 1 sampai 4. Bu Dewi akan bacakan, anak-anak mengikuti dan menyimak di Alkitabnya masing-masing. Judulnya, Yesus memanggil ke-12 Rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 Rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Wah, benar, ada faktanya di dalam Alkitab, ada buktinya bahwa di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4 menuliskan satu nama murid yang bernama Simon orang Zelot. Tadi Bu Dewi bilang kan, dia memang sepertinya tidak terkenal sekali. Dan Simon orang Zelot ini jarang-jarang loh kita dengar ceritanya. Tapi dia tetap ada bersama Yesus. Ketika 11 murid lain ada, pasti ada Simon Zelot. Jadinya ada 12. Ketika ada perjamuan malam, ketika sampai Yesus di Taman Getsemani berdoa sebelum ditangkap, 12 murid ada dan Simon Zelot pun ada di sana. Nah, ada 5 fakta menarik
tentang Simon Zelot. Yang pertama kita mau tahu dulu arti namanya dan Bu Dewi akan dibantu oleh Joy yang akan membacakan apa arti namanya. Oke? Silakan Joy. Simon orang Zelot lahir di kota Kana, provinsi Galilea pada abad pertama Masehi. Kata Zelot diturunkan dari bahasa Ibrani, Kana, yang berarti orang yang tekun. Selain itu, kata Zelot juga berarti kota Kana atau daerah Kanaan. Sedangkan dalam bahasa Yunani, kata Zelot berarti orang yang sangat rajin, giat, dan sangat bersemangat. Zelot juga merupakan sebutan untuk sebuah kelompok pemberontak terhadap pemerintahan Romawi. Simon orang Zelot adalah bagian dari kelompok itu. Ia ditempa dan dididik oleh Yudas dari Kamala di Galilea. Kalian bisa membacanya di kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 37. Selanjutnya, kelompok Zelot adalah pengikut teokrasi yang murni, religius dan juga fanatik. Kelompok ini mendidik para anggotanya untuk berani mati demi kemandirian dan kemajuan bangsa serta agama Yahudi, dan sangat merendahkan orang Romawi yang menjajah mereka. Sekian Bu Dewi. Wah, tadi anak-anak dengar apa arti namanya? Apa tadi arti namanya, Joy? Dari bahasa Ibrani ya, yang artinya orang yang tekun. Orang yang tekun. Simon Zelot dari kata namanya dia orang yang tekun ya. Dia juga belajar ya. Di mana tadi belajarnya? Belajar di kota. Di mana? Mana ya Bu? Dia dididik oleh Yudas dari Kamala di Galilea. Dia belajar, diajar oleh Yudas dari Gamala di Galilea. Wah, dia orang terpelajar juga ya. Orangnya tekun dari arti namanya. Nah, Zelot juga berarti orang yang sangat militan, orang yang religius tadi ya. Iya, betul. Militan, religius. Anak-anak ngerti nggak sih religius? Dia rohani sekali tentang agamanya. Dia berani mati untuk membela agamanya, yaitu agama Yahudi. Apalagi terhadap orang-orang Roma yang merendahkan. Dia berani mati melawan orang-orang yang melecehkan atau merendahkan agamanya. Wow, militan sekali ya kaum Zelot ini. Nah, terima kasih Joy. Tepuk tangan untuk Joy yang sudah membantu membacakannya. Sama-sama. Silakan masuk. Nanti Bu Dewi panggil lagi ya. Siap. Oke. Nah, anak-anak, tadi Joy sudah membacakan arti namanya, kemudian dia belajar bagaimana dan kehidupannya bagaimana. Sekarang kita mau tahu nih bagaimana perjalanan Simon Zelot menjadi murid Yesus. Kira-kira dia itu dimulai dari mana sih kok tiba-tiba jadi muridnya Yesus? Nah, sekarang ada Mia yang akan membantu membacakan fakta kedua tentang Simon Zelot. Silakan Mia. Oke, Mia akan bantu Bu Dewi untuk membacakan perjalanan Simon Zelot menjadi murid Yesus. Silakan. Alkitab tidak menceritakan kapan Simon orang Zelot ini pertama kali diajak bergabung menjadi murid Tuhan Yesus. Tetapi tradisi menyatakan bahwa Tuhan Yesus memanggilnya pada saat yang sama ketika Yesus memanggil Andreas, Simon Petrus, Yakobus, Yohanes, Yudas, dan Tadius. Kita juga tidak menemukan banyak hal berhubungan dengan pelayanan Simon orang Zelot ini. Tetapi semangatnya dalam mengikut Tuhan serta ketaatannya dalam panggilan menjadi murid adalah hal yang penting yang jelas nampak dalam diri Simon Zelot.
Wow, benar Mia, memang tidak banyak dicatat ya namanya di Alkitab ya. Tidak banyak hal diceritakan tentang Simon Zelot. Tapi kita tahu bahwa dia termasuk juga bagian dari 12 rasul yang selalu bersama Yesus tentunya. Karena kalau kita melihat di dalam pelayanan-pelayanan Yesus ketika dia berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota, dan dikatakan oleh Alkitab dan Yesus bersama ke-12 muridnya, artinya Simon Zelot juga ada di sana di dalam pelayanan bersama dengan Tuhan Yesus. Kalau menurut Mia, Simon Zelot termasuk setia enggak? Setia, Bu. Oh, setia ya. Meskipun dia tidak banyak namanya ditulis, bahkan diberitakan di dalam Alkitab, tapi kita tahu pasti dia juga setia di dalam pelayanan. Terima kasih ya Mia sudah membacakan tentang perjalanan Simon Zelot menjadi murid Yesus. Oh iya, dia tadi berarti dipanggil bareng-bareng dengan murid yang lain ya? Iya, Bu, dengan ketika Simon Andreas. Petrus, Andreas yang lain dipanggil ya? Iya. Oke, tepuk tangan untuk Mia yang sudah membaca. Kemudian kita tahu bahwa di dalam pelayanan itu artinya ada pengorbanan. Kita mungkin melihat bahwa kalau kita melayani Tuhan, ikut Tuhan di dalam pelayanan harus berani meninggalkan kenyamanan, meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaan, sama juga dengan Simon Zelot. Ketika dia berani mengambil keputusan menjadi murid Yesus dan ikut melayani Tuhan, dia harus mengubur ambisinya, mengubur segala keinginan-keinginannya demi mengikut Yesus. Nah, sekarang Bu Dewi akan dibantu oleh Jack untuk mengetahui fakta yang ketiga, bagaimana dia mengubur ambisi demi mengikut Yesus. Silakan Jack. Jack, hai. Hai Bu Dewi. Sudah siap membacakannya? Siap dong. Oh, teman-teman penasaran nih, bagaimana sih dia mengubur ambisinya untuk ikut Yesus? Silakan Jack. Jadi Bu dan teman-teman yang di rumah, Simon dan kelompoknya namanya Zelot. Ya, betul. Beberapa kali mereka itu memberontak sebelum masa Kristus dan juga seringkali dipukul mundur dan pemimpinnya dibunuh oleh pasukan Romawi. Ih, Aduh, ngeri sekali ya, sampai begitu ya. Itu resiko ya Jack. Tapi mereka semangat loh Bu. Oh ya, gimana? Meskipun kelompok pemberontak bersenjata, orang Zelot itu rupanya sangat kuat dalam pandangan mesianik. Terus? Jadi mereka itu percaya bahwa akan datang Mesias yang akan mengangkat pedang, memimpin Israel, mengusir seluruh bangsa asing yang menjajah Israel, termasuk waktu itu kekaisaran Romawi gitu Bu. Oh gitu ceritanya. Itulah salah satu bagaimana ambisi Simon Zelot mengikut Yesus ya. Iya. Dia punya pemahaman sendiri ya bagaimana seorang raja itu akan datang ya. Betul, jadi Iya. mulanya itu Bu, Simon itu melihat ada hal yang mirip-mirip gitu yang dilihat dari Tuhan Yesus. Dia melihat bahwa Sang Mesias yang selama ini diyakininya akan membebaskan Israel dari belenggu penjajahan Romawi. Tapi pada akhirnya Simon tuh sadar Bu, siapa Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Dan apa yang sesungguhnya dikerjakan Mesias bagi Israel dan bagi dunia. Jadi nggak angkat pedang perang-perang gitu. Iya betul sekali Jack. Jadi pemahaman mereka pada waktu itu, mereka ini kan akan datang seorang raja pembebas atau Mesias yang akan membebaskan mereka dari kerajaan atau pemerintahan Romawi. Nanti sang raja itu akan membawa pedang dan mengadili. Setelah ketemu Tuhan Yesus, pemahamannya Simon Zelot berubah ya. Iya betul. Nah, Yesus itu nggak ikut perang-perang gitu caranya. Yesus itu adalah Allah yang cinta damai. Cinta damai, peace, Cinta peace, damai. peace. Peace. Kita kan orang Menonget ya. Iya, Cinta damai. cinta damai. Cinta damai. Nggak pakai pedang ya. Enggak. Jack kalau di rumah main pedang-pedangan nggak? Punya sih. Jangan bilang-bilang. Hah? Jangan bilang-bilang. Punya tembak-tembakan nggak? Punya. Tapi kayak jadi polisi dong. Oh gitu. Nggak tembak-tembak temennya kan? Enggak. Oke. Kalau inget. Gimana sih Jack ini? Tapi sip deh, yang penting Jack sudah tahu bagaimana ambisi Simon Zelot dan dia juga bagaimana tadi kan waktu Joy baca itu dia seorang yang sangat religius juga militan ya untuk Betul. membela agama. Jadi pahlawan nggak harus perang kan Bu? Iya dong.
Dan kita tahu bahwa ternyata semua itu ketika dia kenal Tuhan Yesus, pola pikirnya berubah. Oke, masih ada yang mau dibaca, Jack? Udah, cukup Bu. Terima kasih, tepuk tangan untuk Jack. Sama-sama. Wah, anak-anak, ternyata banyak sekali fakta menarik tentang Simon Zelot. Dan masih ada lagi loh, kita akan tahu apa saja atau di mana saja lokasi pelayanan Simon Zelot. Apakah ada Joy? Joy di mana ya? Tunggu Bu, tunggu sebentar. Oh iya, Joy akan membacakan. Kita ingin tahu nih di mana saja lokasi pelayanan Simon Zelot dalam mengikut Tuhan sebagai rasul. Kalau Joy sudah siap, Bude panggil ya nanti. Oke Bu, panggil ya. Silahkan Joy untuk membacakan lokasi pelayanan Simon Zelot. Nah, Joy kembali lagi teman-teman. Ya, Joy. Ya? Dulu kan kalau pelayanan itu nggak naik pesawat kan? Iya. Nggak naik bis kan? Enggak dong Bu. Nggak naik mobil juga kan? Enggak ada. Mereka itu Tuhan Yesus dan murid-murid yang lain itu pelayanan itu jalan kaki, ya. Kalaupun bisa naik fasilitas transportasi lain itu paling naik keledai ya. Iya. Berarti lelah sekali waktu itu pelayanan. Tapi Simon Zelot tetap setia loh. Dia pelayanan ke berbagai tempat. Silakan Joy bacakan fakta berikut tentang lokasi pelayanan Simon Zelot. Oke. Joy akan membacakan lokasi pelayanan Simon orang Zelot. Menurut sumber tradisi gereja Koptik Mesir, bahwa Simon orang Zelot pernah mengabarkan Injil di Mesir, Afrika, Britania, dan juga Persia. Sebentar. Ya? Banyak banget tempatnya. Di mana aja tadi yang pertama? Mesir. Di Mesir, terus? Afrika. Terus di mana lagi? Britania. Apa? Britania, kok kayak jarang ya Bu Dewi dengernya ya. Mesir, Afrika, Britania, terus? Persia, di mana lagi? Udah 4 aja Bu. Terus gimana? Nah, sedangkan menurut Nikoperus dari Konstantinopel sekitar abad 758 hingga 828 Masehi menuliskan bahwa Simon yang lahir di Kana Galilea yang juga disebut Zelot setelah menerima Roh Kudus dari surga mengadakan perjalanan dari Mesir ke Afrika, lalu dilanjutkan ke Mauritania dan Libya untuk memberitakan Injil. Wow, semangat memberitakan Injilnya itu dari satu negara ke negara lain ternyata ya, luar biasa. Ya, Bu Dewi belum selesai. Oh, belum selesai. Silakan. Apa Ya, lagi? selanjutnya dan ajaran yang sama dia ajarkan juga di seputar Samudra Atlantik dan kepulauan yang dikenal sebagai Britania. Wow, sampai melewati samudra juga. Iya dong. Nah, anak-anak sekarang kita semakin mengenal ya bagaimana militan atau bagaimana seorang Simon Zelot benar-benar ketika dia menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus, dia melayani dari berbagai negara ke negara manapun, dan kita juga tahu dia juga melewati samudra demi samudra. Wow, itu resikonya nggak gampang loh, pasti banyak resiko, tapi Simon Zelot tetap setia melayani. Wow, kamu gimana Joy waktu dengar cerita tentang Simon Zelot ini? Kagum ya Bu, semangatnya luar biasa. Terus itu loh, tetap Iya. dekat sama Tuhan. Karena kan kagum ya, padahal Alkitab gak banyak menuliskan namanya ya, Iya. tapi ternyata pelayanannya juga banyak. Oke Joy, terima kasih ya untuk bantuannya membacakan tentang lokasi pelayanan Simon Zelot. Tepuk tangan untuk Joy. Yeay. Silakan duduk. Anak-anak, di dalam pelayanan yang dilakukan oleh 12 murid Yesus, kita tahu ada akhir hidup yang semuanya itu sepertinya wow sangat menyedihkan. Ada yang disalib terbalik, ada yang digoreng, ada juga yang matinya itu dengan cara dirajam batu.
apakah Simon Zelot juga menghadapi kematian yang mengerikan sebagai tanda kesetiaannya mengikut Yesus? Apakah dia tetap setia meskipun ancaman maut dia alami? Kita mau tahu ya bagaimana akhir hidupnya, bagaimana kematian Simon Zelot. Bu Dewi akan meminta bantuan untuk Mia kembali membacakan bagaimana kematian Simon Zelot. Silakan Mia. Bu Dewi pengen tahu nih bagaimana sih kematiannya Simon Zelot. Kan murid-murid Yesus yang lain di cerita-cerita yang dulu itu dikisahkan ada yang matinya disalib terbalik, ada yang digoreng loh, pernah loh, Yohanes tuh pernah digoreng tapi tetap setia melayani. Kalau Simon Zelot gimana? Coba Mia bacain ya. Ya Bu Dewi, saya bacakan ya. Alkitab tidak membahas seperti apa kematian Simon orang Zelot. Namun kuat dugaan bahwa Simon orang Zelot dan Tadius, murid Yesus lainnya, keduanya mengalami penyiksaan yang luar biasa. Wow, disiksa? Iya Bu, disiksa. Aduh, ngeri banget, terus. Mereka dirajam batu, digergaji, lalu dibunuh dengan pedang di Persia. Nah, sebentar, mereka diapain? Dipaku. Sebelumnya dirajam batu. Dirajam batu, terus? Lalu digergaji. Aduh. Terus apa lagi dong? Lalu dibunuh dengan pedang di Persia, Bu. Aduh, sudah dirajam batu tuh dilempari batu, digergaji. Aduh, sakit banget itu ya. Iya, tapi Bu. mereka tetap percaya Yesus, tetap setia. Tetap setia sampai mati. Wow, luar biasa. Terus gimana lagi Mia? Diperkirakan Simon orang Zelot menjadi martir antara tahun 65 sampai 107 Masehi. Wow, dia seorang martir Kristus, dia seorang yang mau mati bagi Kristus. Kematian bukan hal menakutkan. Ketika orang sudah sungguh-sungguh percaya Tuhan, orang sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, apapun cara kematian itu tidak menakutkan. Karena kita percaya bahwa ketika kita mati untuk Kristus, maka kita pun akan dibangkitkan dan hidup bersama dengan Kristus. Dan itulah yang dialami Simon Zelot ya. Terima kasih Mia. Sama-sama Bu. Itulah 5 fakta yang sudah kita dengar pada hari ini. Silakan Mia duduk. Oke. Nah, anak-anak, Bu Dewi sudah menyampaikan kepada kalian tadi tentang arti namanya, tentang perjalanannya menjadi Rasul Kristus, tentang bagaimana ambisinya demi mengikut Yesus, juga tentang lokasi pelayanan sampai dengan akhir hidup atau kematian Simon Zelot. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Kita mau belajar tentang semangat yang dimiliki oleh Simon Zelot. Sebagai seorang pelayan Tuhan, sebagai seorang yang sudah percaya kepada Tuhan, dia sungguh-sungguh menyerahkan dirinya, menyerahkan hidupnya meskipun dia harus menghadapi tantangan sekalipun kematian dihadapi. Dan kita juga belajar harus menjadi anak-anak Tuhan yang militan, yang selalu percaya, yang selalu mau menyerahkan diri apapun resikonya, apapun yang terjadi. Jadi anak-anak jangan malu kalau di sekolah katakan begini, atau kalau di lingkungan rumah, kamu Kristen ya? Kok kamu Kristen sih? Kok kamu gak sama dengan kita? Gak usah takut. Ya, saya Kristen. Kita adalah pengikut Kristus. Kita tidak usah malu menyaksikannya. Karena memang kita sudah dipilih dan ditebus oleh Tuhan Yesus. Seperti Simon orang Zelot. Mari kita terus menyerahkan diri kita, mempersembahkan hidup kita, melayani Tuhan dan setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita akan berdoa ya. Mari kita berdoa. Anak-anak ikuti Bu Dewi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami belajar dari salah satu murid Yesus, Simon orang Zelot. Terima kasih Tuhan, apa yang kami dengar hari ini membuka wawasan kami tentang kehidupan dan pelayanan Simon orang Zelot yang tidak banyak dituliskan di dalam Alkitab. Namun kami bersyukur melihat fakta kehidupan dan pelayanannya sungguh memberkati kami.
Kami juga mau terus setia kepadamu Tuhan, dan kami mau terus ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji-muji Tuhan dengan penuh semangat, dan tidak terasa kita sudah ada di penghujung pertemuan kita hari ini. Dan Bude percaya bahwa kita masih bisa bertemu minggu depan, tetap jaga kesehatan, jaga iman dan jaga imun ya. Jaga iman itu penting, caranya untuk tetap baca firman Tuhan dan berdoa setiap hari, dan juga jaga imunnya dengan makanan sehat dan bergizi. Jangan lupa banyak minum air putih. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bude akan memimpin dalam doa berkat, dan nanti kita akhiri dengan pujian haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan di dalam ibadah pada pagi hari ini. Dan kami percayakan semua anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Meski sampai dengan hari ini kami belum bisa bertatap muka dalam ibadah, namun kami percaya sukacita dan semangat anak-anak, juga semangat orang tua dalam mempersiapkan dan mendampingi anak-anak diberkati oleh Tuhan. Dan Tuhan terus akan melindungi, menjaga kami, memproteksi kami dengan darah Yesus. Jauhkan dari segala penyakit dan virus, dan biarlah kami terus dapat melakukan aktivitas kami hari lepas hari dengan penuh sukacita. Dan akhirnya kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu dan menerima berkat Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, pertolongan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus memberkati kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.